Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan berbagi ilmu tentang cara memandikan jenazah. Sebenarnya memandikan jenazah ini bukanlah suatu hal yang berat, yang susah. Yang pertama di sini harus kita persiapkan mental, kemudian hilangkan rasa jijik. Itu aja. Mental, kemudian rasa jijik dan membuangkan rasa takut kepada mayit. Memandikan jenazah kita persiapkan itu kain panjangnya kalau dapat 3 atau 4 ya. Karena dari pemandian pertama kita ganti lagi, pemandian kedua kita ganti lagi, pemandian ketiga kita ganti lagi. Nah, hari ini yang pertama yang akan kita ketahui tentang memandikan jenazah. Yang pertama setelah jenazah kita taruh di tempat pemandiannya, di tempat kerandanya. Kemudian kita buka sebagai imam, kita udah membuka bajunya dengan gunting ya, membuka bajunya dengan gunting. Kemudian sang imam memberitahukan kepada teman-teman semua, apakah yang ikut memandikan ini adalah saudaranya atau keluarganya. Kemudian kita harus memberitahukan kepada teman-teman yang ikut memandikan jenazah untuk menjaga aib jenazah. Nah, jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah laki-laki tidak boleh memandikan jenazah perempuan walaupun itu ibunya, dan perempuan tidak boleh memandikan ayahnya walaupun itu anaknya. Di sini kita banyak salah paham ya. Mungkin karena ketidaktahuannya kita ya. Tapi biasanya kalau ada orang yang minta memandikan kepada saya, ada anaknya, ngotot kali dia ingin memandikan ibunya, itu saya suruh di bagian kakinya. Tapi di sini saya tidak membolehkan lagi karena saya udah tahu ilmu itu, kita tidak boleh memandikan jenazah berlawanan jenis kecuali suami dan istri. Setelah kita buka kain jenazah semuanya, kita pimpin doa untuk orang-orang yang ikut memandikan jenazah. Sekurang-kurangnya doanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan doanya boleh bahasa Indonesia, kalau dapat bahasa Arab alhamdulillah bagus. Tapi di sini jangan gara-gara kita tidak mendapatkan doa yang panjang menjadi gugur kita tidak jadi memandikan jenazah. Padahal memandikan jenazah ini besar loh pahalanya. Ketika kita memandikan jenazah itu pahalanya 1 kirat, 1 besar gunung Uhud. Setelah kita buka, kemudian kita pimpin doa, sengaja aku memandikan jenazah fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Tidak perlu disebutkan jenazah perempuan atau laki-lakinya ya, karena kita yang memandikan jenazah itu perempuan, memang memandikan jenazah perempuan. Tidak perlu memandikan jenazah laki-laki atau perempuan. Nah, kalau kita boleh memandikan jenazah laki-laki atau perempuan, baru kita membacakan doa seperti ini. Nah, doanya seperti itu saja. Sengaja aku memandikan jenazah fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita pimpin doa Bismillahirrahmanirrahim sekurang-kurangnya. Kemudian boleh membaca Al-Fatihah. Kalau kita mendapatkan doa yang lain lagi seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita membacakan doa ini, insya Allah mayat nanti di dalam kubur mendapatkan keringanan. Bahkan saya pernah membaca suatu sejarah ketika kita membacakan doa ini, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mayat tidak akan diazab selama 40 tahun. Setelah kita buka seluruhnya, dan yang pertama yang harus kita perhatikan dahulu membersihkan organ intimnya ini. Nah, jadi seorang imam membersihkan ini dulu, membasuhkan kemaluannya sampai sebersih-bersihnya. Setelah itu kita atur, ini yang tukang menyiram, ini yang tukang menyabun. Yang menyiram ini selalu terus menyiram. Dan menyiramnya kalau dapat jangan di atas kain panjang. Kalau di atas kain panjang kita menyiramnya, maka air itu tidak akan mengenai kepada tubuh mayat. Ada yang diangkat sedikit kain panjang, kemudian disiram dari balik kain panjang. Tapi ingat, jangan melihat aurat jenazah. Kita siram sini. Tidak boleh kita lihat, tidak boleh ya. Siram terus, yang menyiram terus, yang menggosok terus. Gosok dengan
Sabun kalau dapat jangan sabun batang ya, harus sabun cair karena sabun batang itu mengotori jenazah. Sabun cair digosok semuanya. Nah, kemudian mayat itu didudukkan sedikit, gak dipantaikan sedikit seperti ini, kemudian ditekan perutnya sambil digosok lagi, dicongkel lagi, dicongkel lagi. Dan nanti akan bertemu kita dengan jenazah yang kotorannya itu tidak bisa berhenti. Dia keluar terus, keluar terus. Nauzubillah min zalik. Kita tidak boleh menyebut keburukan jenazah. Ketika kita melihat jenazah ini keluar terus kotorannya, itu boleh kita sumbat dengan kain. Sumbat aja lagi. Karena itu udah pengaruh dari dalamnya keluar terus. Setelah bersih organ intimnya benar-benar bersih, kita pastikan benar-benar bersih, barulah semuanya kita bersihkan. Seperti kita memandikan badan kita sendiri, kita bersihkan dari atas. Yang di bawah bertugas untuk membersihkan yang di bawah. Yang di kaki bertugas untuk membersihkan yang di kaki. Ya, kemudian yang di perut bertugas membersihkan yang di perut, dan di kanan bertugas membersihkan yang di kanan, di kepala bertugas membersihkan yang di kepala. Kita bersihkan semua. Dan memandikan jenazah ini tidak boleh keras-keras ya, tidak boleh kita gosok keras-keras. Karena mayat ini ketika berpisah roh dari badan itu sakitnya minta ampun, seperti kambing dikupas hidup-hidup. Takut ya teman-teman, ya Allah. Mudah-mudahan kita nanti dicabut oleh malaikat maut dengan pelan-pelan. Gosok pelan-pelan, jangan keraskan gosoknya. Kemudian ketika kita memandikan jenazah, jangan dilangsungkan airnya itu, jangan dilangsungkan ditimbahkan kepada mayat. Harus disambut dengan tangan seperti ini. Misalnya ini dayung ya, kita misalkan nih kita siramkan pelan-pelan menyiramnya. Pelan-pelan. Nah, jadi kita gosok semuanya, rambut kita gosok, kemudian kuping telinganya kita bersihkan seperti apa kita membersihkan badan kita biasa. Bersihkan semuanya, yang kiri kemudian ketiaknya, terus kukunya dibersihkan. Ingat tidak boleh memotong kuku mayat. Kuku mayat tidak potong lagi ya, karena dia udah meninggal, tidak boleh kita berpisah ini kita, raga kita dengan badan kita, nggak boleh lagi, cuma dicongkel aja. Terus digosok giginya, digosok gigi. Dan ingat ketika mayat baru sudah meninggal dunia itu kita cepat buangkan, kalau bagi yang punya gigi palsu cepat buangkan gigi palsunya. Terus kita gosokkan lagi. Andaikan gigi palsu itu lupa, seandainya terlupa untuk membukanya ketika mayat udah meninggal dunia, itu jangan dipaksakan untuk membukanya karena menyakiti itu mayat. Nah, kita bersihkan semuanya, yang kiri kita miringkan mayat itu ke kiri. Kita bersihkan yang di kanan dulu ya. Kita miringkan ke kiri, kita bersihkan yang di kanan sampai di punggungnya kita bersihkan semuanya. Begitu juga sebaliknya. Dan yang di kiri nanti ketika kita miringkan dia ke kanan, dia bertugas membersihkan yang di kiri. Itu tahap pertama ya, tahap pertama. Kemudian tahap kedua, yang ini nih kita buangkan kain panjang. Kita buangkan kain panjang. Kain panjang yang pertama itu udah kotor, udah kena najis. Kita ganti lagi dengan kain panjang yang baru. Ganti lagi dengan kain panjang yang baru. Kita ulang dari awal lagi. Seperti apa kita dari awal tadi memandikan jenazah, kita ulang dari awal, kita bersihkan kotorannya sebersih-bersihnya sambil menyiram terus. Siraman jangan berhenti. Sambil menyiram terus dari balik kain panjang, kita buka kain panjang sedikit supaya air itu mengenai tubuh jenazah. Benar-benar bersih jenazah ini kita mandikan. Kemudian kita ulang lagi dari atas, membersihkan kepalanya, membersihkan telinga, membersihkan hidungnya, membersihkan giginya, membersihkan semuanya panca indera ini. Udah bersih semuanya. Kita gosok lagi, miringkan ke kiri, miringkan ke kanan, lalu kita bersihkan, kita gosokkan lagi terus. Setelah itu yang ketiga, kita ulang lagi, kita buka lagi kain panjangnya yang ketiga, kita ulang lagi kain panjangnya yang bersih. Kita ulang lagi dari yang pertama. Kalau bagi saya memandikan jenazah seperti itu ya, tapi bagi teman-teman mungkin ada caranya yang lain, itu tidak masalah. Yang penting tujuan kita bagaimana mayat ini supaya bersih.
Itu cara saya, tapi bagi cara teman-teman yang lain mungkin berbeda, tidak apa-apa. Perbedaan itu adalah rahmat. Kita mandikan lagi, kita urus lagi jenazahnya, kita mandikan dengan lembut, dengan air yang kita siramkan seperti ini ya. Setelah itu kita tukar lagi kain panjang yang keempat. Nah, kain panjang yang keempat ini barulah kita kasih wangi-wangian. Biasanya orang memakai itu pakai air jeruk. Tapi ingat, ketika kita mau mengasih air jeruk kepada jenazah, tanya dulu kepada ahli bait apakah jenazah ini ada luka atau tidak. Kalau dia luka, tidak boleh dikasih air jeruk. Cukup dengan air kapur baru saja. Kemudian ada yang memakai air 9. Air 9 ini tidak ada juga hadis yang saya dapatkan, tetapi bagi yang ingin memakai air 9 toh juga tidak apa-apa. Bagaimana apa kegunaan air 9 ini? Mungkin bagi saudara-saudaranya atau teman-temannya atau tetangganya atau anaknya yang tidak diberi kesempatan untuk memandikan jenazah, dia bisa menyiramkan air 9 itu 1 gelas 1 orang. Misalnya 9 ini. Ini misalnya gelas kecil ya, kita sediakan ini 9, kemudian kita suruh tetangga kita, mungkin sahabat kita, yuk siramkan yuk, air 9 nih. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bersangkutan tentang jenazah, misalnya ada jenazah itu yang matanya masih terbuka ketika dia udah meninggal dunia, itu kita pejamkan dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita kasih air kapur barus ini kita siramkan juga di balik kain panjang ya, supaya menyentuh bagian tubuh jenazah. Kita masukkan di sini kain panjang, siramkan langsung ke badannya supaya badannya wangi, tidak amis lagi. Setelah air kapur barus atau air jeruk kita siramkan kepada jenazah, atau ada juga yang memakai air bunga. Kalau kita memakai air bunga, itu bunganya ketika kita udah iris-iris masuk ke dalam air, itu jangan langsung bunga itu disiramkan kepada si mayit. Karena nanti akan mengotori badan mayit. Kita harus saring bunga tersebut, kita hindarkan bunga tersebut, lalu air inilah yang kita siramkan kepada si mayit supaya mayit itu benar-benar bersih. Bagaimanakah kita menentukan mayit itu bersih atau tidaknya? Kita ginikan tangannya, ada kerinyit-kerinyit gini bunyi-bunyi sedikit. Itu berarti udah kesat gitu ya. Udah kesat berarti mayit itu udah bersih. Setelah itu barulah kita wudukkan mayat. Sama dengan kita beruduk seperti kita mau sholat. Dengan niat, bahasa Indonesia boleh, sengaja aku mengudukkan mayat fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Seperti kita beruduk biasa. Setelah mayat diudukkan, barulah selesai kita memandikan jenazah. Kita ganti lagi dengan kain panjang yang kelima, yaitu kain panjang yang terakhir. Kita mau memasukkan jenazah untuk mengafani jenazah lagi ya, kita masukkan. Nah, cara kain panjang ini, nah kita tutup kain panjang seperti ini ya. Ini kan memanjang ya jenazahnya, kita tutup kain panjang. Itu kain panjang yang pertama. Kemudian kita ambil satu lagi kain panjang yang melintang tempatnya, yang melintang. Kalau ini yang memanjang jenazah ya, kalau ini yang melintang. Yang melintang ini tujuannya kita ginikan ke bawah, ke bawah kemaluannya jenazah supaya nanti ketika diangkat tidak tersinggung oleh kita ya. Kita angkat ke badan jenazah, kita palut, dan di sini juga kita palut ke bawah. Jadi ketika ada yang mengangkatnya itu tidak tersinggung badan si mayit. Misalnya mengangkatnya orang laki-laki, kalau dapat yang murim lah ya, yang murim. Tapi kalau di suatu daerah tidak ada yang murim, benar-benar yang tidak ada yang murim di sana, dan perempuan juga tidak kuat untuk mengangkatnya, itu boleh kita minta tolong ke kerabat yang terdekat bagi kita, tetapi ingat auratnya jangan sampai tersentuh. Barulah jenazah ini siap untuk kita kafani. Nah, di sini kita akan bertemu dengan suatu hal nanti ketika kita memandikan jenazah. Setelah kita kafani jenazah atau sedang kita mengangkat, keluar kotorannya lagi.
keluar kotorannya. Misal di tempat kafannya ini keluar kotorannya, itu tidak usah diulang mandinya lagi, tidak wajib diulang mandinya lagi, dan tidak usah diulang mandinya lagi, cukup dengan kafani mayat tersebut. Jadi teman-teman semuanya, kalau ada yang bertanya tentang video ini, boleh ya lihat ya video saya di bawah, boleh di komen. Jangan lupa subscribe video saya ini. Mungkin ini adalah video pertama saya berbicara sendiri tentang cara memandikan jenazah. Biasanya kalau saya kan di forum, di tempat jamaah, menerangkan semuanya. Jadi benar-benar saya itu menerangkan, ada jamaah yang mendengar. Dan sekarang ini tidak ada jamaah yang mendengar, mungkin ada lebih dan kurangnya, saya mohon dimaafkan. Nah, jadi teman-teman, berbicara masalah memandikan jenazah, sebenarnya di sini tidak ada yang tidak bisa memandikan jenazah. Semuanya bisa. Karena memandikan jenazah itu sama dengan memandikan diri kita sendiri. Cuma bedanya ini mayat yang kita mandikan. Ada yang takut, ada yang jijik, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau ada salah dan kilaf, saya menyampaikan salah adalah dari diri saya sendiri, kemudian kekilafan itu adalah dari diri saya sendiri, dan kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, subscribe, likes and share ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini di pagi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.